24. 27. Nomor 1. Nomor 2 ya. Nomor 1 udah dulu kan? Ya. Nomor 2. Kita mulai ya, kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwan berbahagia rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan fawaidu wa ahkam di bagian ketiga atau akhir dari surat An-Nazi'at. Ya. Yuk dibaca. Si Iwan ya, baca kan. Si Ica kan? Ya, Iwan juga. Ini PR ya, koma ini apa gitu? Udah ya, oh ya udah ya. Tidak jahat, Tidak jahat atau natul kubro, kemudian natul kaisul atau ala kulli syai'in li hauliha indaha yatadak kiru insan indaha tadakkara ya tadakkar tadakkara ya tadakkaru indaha yatadakkaru insanu a'malahu wasa'yahu fid dunya aisu la yanfa'un nadamu wala yufidu tahsil wala yufidu ya bukan. Kalau tahsir itu ada yaknya. Hasara yuhasiru tahsiron, ya kan? Ada yaknya kalau tahsir. Ini nggak ada yaknya kok. Tahassuru ya. Wala yufidu tahassur. Ya. Ini jamaah berbahagia. Rahimani wa rahimakumullah. Dari firman-Nya Allah tabaraka wa taala, fa idza ja'atit tamatul kubra yauma yatadzakkaru insanu ma sa. Ya kan? Tuh, jadi kalau udah datang atau menuju kubra bersama manusia yatadzakkaru ma sa. Manusia ingat apa yang dia usahakan. Ya kan? Ya tapi ya manusia ingat. Jadi kalau udah datang atau menuju kubra, satu dari nama hari kiamat, maka manusia ingat apa yang manusia dahulu dia kerjakan waktu di
dunia. Dia ingat, ya kan? Ya Tuhan. Hah? Kenapa manusia jadi ingat hari itu, apa yang dia kerjakan semasa di dunianya hari? Kenapa dia jadi ingat hari? Kamu kalau habis makan itu di warung ingat apa hari? Ingat kenyang ya bukan. Kalau habis makan di warung itu lo sendirian di warung, kamu nggak ajak aku itu lo lupa. Kalau pas waktu mau mangkat kamu lupa gak ngajak saya. Kamu ingat apa hari? Moso. Ingat yang di kantong. Kenapa kamu ingat di kantong? Buat bayar. Itu buat bayar, ya kan, makanya ingat buat bayar, kamu diingat gitu. Kalau ternyata yang kalau nggak ada kamu kelabakan. Kamu kelabakan wis piye carane? Aku rampung mangan lho kok kathoke ganti. Kae ora nggawa. Aduh ganti kathok iki. Duit kan gitu gimana kamu? Kelabakan. Kalau boleh maaf Pak ya aku bang sebentar kan gitu. Nanti kesini lagi. Kalau dia percaya kan gitu. Nah kenapa di hari kiamat itu kita datang atau kubro orang ingat apa yang diusahakan? Kenapa? Kelabakan. Hah? Kelabakan. Oh kelabakan. Karena nasib dia hari itu, untung ruginya dia adalah ditentukan oleh amalannya itu, maka dia ingat gitu, maka dia ingat baik maupun buruknya dia ingat. Kenapa? Karena itu yang menentukannya. Dia langsung ingat mana kantongnya, langsung ingat gitu. Karena udah waktunya bayar. Juga sama, dia ingat apa yang dia usahakan. Karena apa? Untung ruginya dia bukan berapa hartanya waktu di dunia, bukan berapa rumahnya waktu di dunia, bukan berapa anaknya waktu di dunia, bukan apa jabatannya waktu di dunia, tapi apa yang dia usahakan waktu di dunia, itu yang menentukan. Maka itu yang dia ingat, ya kan? Yauma yatadzakkarul insanu ma itu sama. Di itu kita menyadari. Jadi sebelum ke warung ngapain kan? Belum ke warung? Nah persiapan uangnya atau maksud persiapan yang mau dibeli, persiapan untuk bayar lah. Persiapan yang untuk bayar yo, persiapan yang untuk bayar, ya kan? Jadi kalau sebelum datang atau menuju kubur ngapain, Chan? Persiapan amalan, memperbaiki amal, karena itu yang akan menentukan rugi dan untungnya nanti ketika datang atau matul kubur. Tapi orang itu yang satu itu bisa kalau amalannya sombong itu tahu nggak? Hah? Apa harus? Misalkan orang itu ingat amalan itu kan, itu apakah yang dia ingat amalannya sombong itu apakah tahu? Ya tahu no, buru aja tahu apalagi cuman kosong. Misalkan yang amalan sholawat itu Ngerti yo. Kalau kamu tadi ke warung nggak bawa uang, ngerti nggak pas mau bayar? Lah iya sama yo ngerti. Ya ngerti kamu, kantongku bakno kosong gede iki baru kertas kabeh. Kan ngerti, baru guru kertas tok to iki mau. Astagfirullah itu duit. Kan yo ngerti lah kan. Tahu. Jadi aman berarti itu duit kabeh, salah semua yang digawa itu tadi kan, itu kan. Tahu. Ngerti manusia.
Jadi ngerti yauma yatadzakkarul insanu ma itu boleh sama masa. Jadi masih mending di swalayan ya hari ya. Nek lupa nggak bawa uang kan, cukup ditinggal karena belum dimakan ya. Nek warung susah harus dimakan. Kalau warung makan, gimana mau nggak bayar? Udah masuk perut. Kalau di swala cuma masuk keranjang kan, masih nggak apa-apa ditinggal. Tapi ada yang kredit card. Hah? Ada yang pakai kredit card. Oh gitu, pakai kredit, ya. Itu berarti kan sama aja apa itu pakai kartu kredit, ngutang lah ya, ngutang sama itu, sama aja ya tetap bayar juga sama ya. Itu jamaah, ya itu jamaah. Jadi besok apa? Jika datang atamatul kubro itu al-qiyamah jamaah. Hari itu dinamakan atomah. Kenapa jemaah? Karena tatgha ala kulli syai'in lihauliha. Apa lihauliha? Keguncangannya, kengeriannya, kedahsyatannya. Apa jemaah? Tatgha ala kulli meluapi segala sesuatu, meluapi siapa saja. Itu jemaah, di kegoncangannya meluapi siapa saja di yaumul qiyamah. Iya kan? Malaikat berguncang. Hah? Malaikat. Ini kan yang mukallaf. Kalau yang nggak mukallaf ya apa artinya? Ya kan? Ini yang mukallaf lah itu, yang dia punya masalah ya kan? Punya apa yang dia usahakan. Nah gitu sama. Kamu kalau kena hujan ingat apa? Hujan. Ya aku basah kuyup kamu. Iya toh. Nanti basah kuyup gimana? Kebalik tuh hari. Ya. Jadi jamaah ya kita makanya harus persiapan ya kan, setiap payung sebelum hujan ya kan, setiap payung sebelum hujan sama itu. Jadi manusia ingat apa yang dia kerjakan. Ya tadzakkaru a'malahu wa sa'yahu fid dunia. Bahwasanya tolak ukur kerugiannya dan keuntungannya adalah a'malahu wa ya gitu. Haitsu la yanfa'un nadam. An-nadam la yanfa. Apa sama? Menyesal tidak berguna. Menyesal enggak berguna. Duh, kenapa dulu korbannya pernah kosong. Pernah tidak korban. Kenapa enggak korbannya rutin tiap tahun, setahun, 2 tahun, 3, gitu kan sama. Ternyata masya Allah hasilnya korban sangat banyak, sangat saya butuhkan balasan korbanku dulu di sini, sangat saya butuhkan sekali, sangat menentukan sekali, tapi tidak berguna. Demikian juga yang menangis, yang tahassur ya kan, yang meratap, yang menangisi, yang meratapi, ya nggak berguna juga. Sudah apa? Sudah taqarrara iklanu natijatil
imtihannya itu sudah tetap pengesahannya, sudah sah pengumumannya kan itu kan, udah nggak bisa remedi lagi, udah sah situ kan itu, udah takarrara toh, sudah jaa tomatul kubro, jadi sama ya itu akan terjadi jamaah. Ini namanya kemuliaan Al-Quran ya kan. Ini namanya orang kalau udah datang masanya ingat apa yang menentukan rugi dan untung, ya kan? Orang ingat. Nah, yang menentukan rugi untungnya manusia adalah amalnya. Maka semua kita harus jamaah beramal. Ya, beramal. Jangan sampai waktu di iman-iman tidak dipakai untuk beramal. Itu kan? Jadi waktu kita pakai beramal, jangan waktu dibiarkan habis begitu saja tanpa untuk beramal. Kesehatan dipakai untuk beramal, jangan dibiarkan berlalu tanpa bernilai amal, gitu kan? Juga harta, ya, sama demikian. Jadi jangan sampai dipakai untuk menuruti dunianya, ya kan itu harus apa jamaah untuk mengerti kebutuhan akhiratnya, gitu. Itu jamaah. Ya tapi besok kerja para besok kerja nggak besok? Kerja. Oh kerja. Nggak di rumah aja sama keluarga di rumah. Hah? Makan kumpul gitu. Enggak. Kenapa? Ya karena orang butuh hajatnya banyak, ya kan? Hajatnya banyak, harus kerja gitu. Gak mungkin hanya kumpul sama keluarga terus tanpa makan ya pakai biaya, harus kerja, ya kan? Kamu hidupnya beramal enggak? Kenapa beramal segala? Tidak uangnya disimpan aja terus untuk senang-senang di dunia gitu. Untuk beramal segala. Kenapa? Maniman loh wi, untuk beramal wi. Untuk dunia aja semua wi enak, bisa maksimal koyak-koyanya. Hah? Karena harus mati, gitu loh masalahnya. Ya kan? Karena harus mati. Kalau nggak mati itu sebetulnya nggak usah beramal wi. Kalau bisa nggak mati itu harus mati soalnya, ya kan? Kalaupun nggak harus makan, cukup kumpul sama keluarga, nggak usah kerja, nggak apa-apa, kumpul aja, ya kan? Tapi ternyata nggak bisa kumpul, ya harus ada makan harus dicari, mencarinya harus kerja, no kan gitu. Nah kita juga harus mati, nggak mungkin nggak mati, berarti harus beramal, ya kan? Harus beramal nanti. Demikian itu. Itu suatu kita harus pelajari dan mengerti dan sadari ya gitu. Jadi nanti itu penentunya itu, ya kan? Itu penentunya usaha kita. Jangan nggak memikirkan nanti waktu meninggal dunia. Sebagaimana harus memikirkan nanti waktu keluarga kelaparan, itu pikir tak keluarganya kelaparan, pikir kan? Ada engko nek bojoku lapar, anakku lapar, itu kamu mikir gak? Gak terpikir. Mau ada pikir. Hah? Ya mikir, mau diajak siang-siang keluar cari makan, nggak mikir gimana? Dia aja juga mikir dirinya sendiri, dia siang-siang lapar juga keluar gitu kok ya.
ketemu Nabi, ketemu Umar itu. Ya, dia aja mikir itu. Itu setelah beliau sedekah seluruh hartanya. Ya enggak begitu. Sedekah itu kan suhada itu kan beliau kan harta yang ada maksudnya, dan itu orang nggak boleh sedekah semua harta, nggak boleh kalau dia tidak punya calon punya harta lagi. Kita nggak boleh, kita boleh sedekah harta itu kalau nanti calonnya punya lagi. Kalau udah ada harapan punya, itu boleh kita sedekahkan semua. Kalau kita nggak punya harapan punya sampai di modal semua, ya nggak boleh. Itu cuma harta yang mendap aja yang dikeluarkan. Harta yang berputar ya tetap dipakai berputar. Misalnya begitu, bukan harta terus sampai omai didol ya enggak. Harta yang mengendap aja, semua harta yang mengendap. Iya, kalau harta yang berputar ya jangan disedekahkan. Ya jangan dipakai untuk kerja. Kita kan harus cari makan, cari nafkah. Kalau waktu beli itu ya nggak harus itu, namanya orang walaupun kaya yo kadang ya dimakan nggak ada tohar. Kadang kan gitu ya kan, kadang gitu ya ada uang tapi dimakan nggak enak, akhirnya keluar cari makan. Gitu kan gitu ya. Itu jamaah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Nomor 3 sekarang, ayo dibaca nomor 3 Dwi Joko baca. Ba'da maji iqamati ta'til malaikatu binnari yajurrunaha fatabruzu wa tadharu. Tabruzu kan? Fatabruzu. Kalau tabarroza kan huwa, kalau tabruzu kan iya, gitu aja enak. Tabarroza kan huwa, tabruzu kan hiya. Itu huwa atau hiya? Kenapa hiya? Masuk al-malaika. Masuk tomah. Apa? Apa Pak Irfan? Pak Yaum. Nar itu benar atau mu'annas? Berarti tabruzu, ya toh? Tabruzu kan itu, tabruzu wa tadharu. Terus Likulli ahadin hatta yarawnaha yarauha. Maknanya dibuang. Kenapa? Sambung apa? Ayo jangan mudakar saling wae. Kemasukan kata nasab, nah gitu loh, kemasukan kata nasab ya dong. Nah gitu. Iyanan. Apa makna iyanan? Apa makna iyanan? Apa harian hari? Iya. Mata kepala. Apa iyanan? Mata kepala. Karena ada 3 mata. Ada mata kepala, ada mata kaki, ada mata hati. Itu main-main. Bukan, mata kepala. Mata kepalanya melihat. Kalau di dunia kan kita pakai mata hati. Di dunia ini kita mata hati. Jangan seperti orang kafir. Kalau orang kafir di dunia mata hatinya mati. Sehingga mereka tidak melakukan persiapan pembekalan diri untuk hari akhir. Maka mereka gagal di yaumul kiamah kan itu.
dia melihatnya di neraka di yaumul akhir terlambat gitu. Kalau kita jangan terlambat seperti mereka, di dunia mata hati harus bisa melihat dengan baik sehingga kita persiapan kan gitu kan, persiapan gitu. Ya terus. Faman kana qad tagha minhum wa tamarrada Tamat apa tamruju? tamarrada Bukan tamruju. karena atap tagha. Oh iya betul. Gua ya. Bukan dia toh. Gua. Oh iya, tamaroda ya. Tamarrada. Ya, atau ketogo kok ya. Biasa. Oh iya betul. Wa qaddamal hayatud dunya Apa? qaddam. Bapak dama Wa qaddamal hayatad dunya nah hayata maf'ul bih kan. ala amri dinihi wa ukhrahu fa inna masirahu ila jahimi. Ya, itu sama yang ketiga ya. Yang ketiga sama ba'da maji ittamatul kubra, setelah datang itu yaumul qiyamah sama atau kubra. Ta'til malaikatu binar. Ta'ti malaikatu binari yajurunaha. Para malaikat datang membawa neraka. Para malaikat datang membawa neraka yajurunaha, mereka menariknya. Tajurunaha, yajurunaha, mereka menariknya. Ya. Maka neraka itu tabruzu, maka neraka menjadi nampak. Kemana gua burrizatil jahim, ya kan? Neraka jadi nampak, watat haru kelihatan, likulli ahad bagi setiap orang, hatta yarauha iyanan, sehingga mereka melihatnya dengan mata kepala. Tidak lagi ada yang apa? Jadi ada yang ingkar. Jadi ada yang ingkar karena mata kepala sudah melihat. Ya kan gitu. Nah kita gak boleh ingkar, nggak melihat, pakai mata hati. Ya kan? Bagaimana agar mata bisa melihat? Lihat. Bagaimana caranya agar mata bisa melihat? Hati harus menerima cahaya Al-Quran. Itu hati harus menerima cahaya Al-Quran. Makanya Allah mengutus Rasul menyertai kitab suci. Untuk itu maksudnya agar mata hati manusia bisa melihat, ya kan? Supaya bisa melihat, bisa mengerti, ya kan? Bisa meyakini adanya surga dan neraka, dan tahu siapa yang membawa siapa atau apa yang menyebabkan ke surga dan ke neraka, bisa ngerti, bisa beramal, gitu kan gitu, bisa mempersiapkan diri. Ya. Terus faman kana apa kana? Barang siapa yang dulu, karena kan film yang dulu di dunianya, gitu kan? Siapa yang kana di dunianya dulu, kotowo, dulu dia towo, dia melampaui batas. Dia melampaui batas. Apa batasannya? Batasannya apa? Apa, San? Syirik. Batasannya iman. Batasannya iman dan amal soleh. Siapa yang melampaui iman, keluar dari iman, ya kan? Dia kufur.
Batasannya apa? Tauhid, keluar dari tauhid dia, syirik gitu kan. Nah, keluar dari batasnya itu karena orang beri batasannya iman. Ya tapi mana lah? Ya, balang itu kena kan boleh aku tau. Dia gula sing balang mesti ya tau. Nyari kan itu. Dia percaya kepada yang menciptakan ya kan? Percaya kepada yang menciptakan. Itu beri iman, itu batasannya. Kalau enggak berarti melampaui batas. Jadi yang tidak beriman kepada keesaan sang penciptanya melampaui batas, penting mengimani keesaannya. Wa tamaroda, dan dia sombong, ya kan? Dia sombong, tamaroda. Sombong, nggak membutuhkan apa yang dia butuhkan. Dia butuh din, butuh Islam, dia merasa tidak butuh. Dia nggak butuh, ya kan? Dia nggak butuh. Makanya yang paling buruk itu iblis. Kenapa iblis itu buruk? Kan kalau orang kaya itu kan biasanya sombong. Kalau orang miskin biasanya kasar. Itu kebiasaannya orang miskin itu biasanya orang miskin itu sombong keterlaluan. Nemen itu dosane itu. Ya kan, nemen. Semiskin sombong itu nemen itu. Tapi orang miskin enggak sombong biasanya. Mungkin miskin sing dibanggakan apa. Tapi biasanya kasar. Kalau orang kaya biasanya sombong, ya kan? Sombong. Kalau iblis hasad dan sombong. Itu kok bisa? Iya, dia ketika apa namanya disuruh menghormati Adam merasa lebih baik. Padahal dia sebetulnya rendah. Nah, pas dia sadar diri rendah, dia hasad kepada Adam. Jadi dia itu begitu, jadi dia itu tidak tinggi merasa tinggi. Kita suruh menghormati Adam. Dia sombong. Dia ketika Adam terbukti tinggi, dia hasad. Ya kan itu kan, gitu jamaah. Nah itu makanya itu makhluk yang sangat butuh iblis gitu. Karena kok bisa-bisanya sombong dan hasad. Dan itu ya. Ini dalam kamus kita, kamus iman jamaah. Kaya dan pejabat itu bukan tanda mulia. Karena rawan sombong, sombong. Nah, baru baik ketika bisa menggunakan kekayaannya dan jabatannya untuk tawadhu, ya kan? Untuk tawadhu, nah gitu. Jadi makanya orang yang kaya suruh tawadhu, orang yang pejabat suruh tawadhu, karena memang obatnya itu yang sukses, walaupun dia di atas tetap merendah. Itu yang bagus. Dan kayak iblis terus ngendak jeneng besar sik rumangsa dhuwur sombong. Nah itu parah kan itu kan. Itu parah gitu. Pokoknya namanya iblis dong gitu. Parah gitu. Maka nikmat yang sempurna itu tadi iman dan amal soleh. Itu yang sempurna. Di atas bisa tawadhu, di bawah bisa sabar. Ya kan, bisa sabar, tidak hasad dan mendoakan keberkahan bagi orang yang diberi kelebihan, gitu kan? Nah, itu yang bagus begitu. Jadi ada orang yang lebih punya, nggak hasad, tapi apa? Melawan hasad dengan cara mendoakan, ya toh, mendoakan barokallahu laka, kan gitu. Jadi nggak hasad, itu orang yang bagus, ya kan itu. Mengerti tetangganya, temannya punya kelebihan, nggak hasad tapi mendoakan semoga kelebihannya berkah. Gitu kan? Nah, itu yang bagus begitu. Ya kan? Ya. Hanya ada orang yang ke surga gara-gara apa? Nggak hasad. Tidak hasad. Kepada siapapun yang punya kelebihan dia nggak pernah hasad. Nah itu bisa mendoakan. Barakallahu laka. Terus nggak pernah hasad kepada
siapapun yang lebih tinggi dari dia dalam hal dunianya, agamanya, itu kan dia bisa mendoakan. Nah ini dia tawwa, maka dia ya tamaroda, maka dia apa jamaah? Qaddamal hayatat dunia, dia mendahulukan dunia. Dia mendahulunya daripada apa? Daripada perkara din dan akhirat. Dia nggak mau mengedepankan din dan akhiratnya gitu. Dia mengedepankan dunianya. Tuh. Dunianya apa? Dunianya santai. Apa akhiratnya? Tolabul ilmi. Nah gitu kan. Dia pilih santai ketimbang tolabul ilmi di waktu yang sama. Ya kan itu toh. Itu namanya qaddama al hayatat dunia ala amri dinihi wa ukhra. Kalau begitu ya fa inna masirahu ilal jahil. Maka sesungguhnya tempat kembalinya adalah ke neraka. Ya, terus pesan baca lanjut nomor 4. Ar-rabi' man khafa al-qiyama baina yaday Allahi azza wa jalla. Mudhafun ilaih kan itu kan? Allahi kan? Ya. Betul enggak San? Mudhaf ilaih. Betul kan? Buktinya apa mudhaf ilaih San? Allahi itu. Buktinya yada ini nunnya dibuang. Bersambung ya kan. Buktinya yadai itu kan yada ini itu. Nah itu San, saya nggak lupa loh San, dibuang nunnya itu yadai. Ya toh. Yada ini dibuang nunnya, saya nggak lupa itu yadailah ya toh. Ya, itu terus. Wa naha nafsahu an hawaha wa raddaha ila ta'ati rabbih wa maulahu fa inna jannata hiya munqalabuhu wa masiruhu wa marji'uhu. Ya, ini sama ini apa kelebihan kelebihan orang yang di dunia ini ngapain jemaah? Orang yang di dunia ini ngapain? Bisa khofa maqama rabbih. Dia di dunia ini dia bisa punya rasa takut nanti bagaimana kalau harus qiyam berdiri diminta tanggung jawab di hadapan Allah tabaraka wa taala. Dia punya ilmu itu. Punya mengilmui keagungan Allah tabaraka wa taala, dan dia mau enggak mau harus al-qiyam baina yadayillah. Enggak bisa ndak. Orang mesti dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia punya rasa takut. Nah, rasa takutnya kepada Allah berdiri di hadapannya itu apa jamaah buahnya? Apa kelazimannya? Kelazimannya adalah naha nafsahu an hawaha wa raddaha ila taati rabbihi wa maulahu. Itu kan? Itu konsekuensinya, itu kelazimannya. Maka dia menahan hawa nafsunya. Ya kan? Dia menahan hawa nafsunya, menahan dirinya dari hawa nafsu dan mengembalikan kemana? Mengembalikannya kepada mentaati Rabbnya dan Tuannya. Kayak kita sekarang ini kalau seandainya ikuti hawa nafsu ya enake keluyuran gitu. Enake keluyuran kan gitu. Enake keluyuran, paling ora rebahan. Iya toh? Paling ora ngono. Utawa tepas-tepas neng nempel. Ngisis. Iya toh? Kan itu. Tapi kita enggak, kita pilih apa? Pilih raddaha, mengembalikannya kepada mentaati Rabbnya dan Maulanya. Kita pakai untuk tolabul ilmi, beribadah, menyembah
Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Namanya orang yang khofa al-qiyamah. Orang yang khofa al-qiyamah baina yadayil lah. Itu namanya orang yang didorong oleh atau dilandasi oleh rasa takut akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh sama kita ngaji ini karena backgroundnya itu ya kan. Backgroundnya itu kita menyadari itu kan. Kita menyadari itu begitu. Kalau kita ini ngaji menyadari itu, maka apa? Maka fa'inal jannata hiya munqalabu. Maka surga adalah munqalabu, tempat kembali. Masiruh tempat kembali. Marji'uh tempat kembali. Ya kan? Terus bagaimana firman-Nya Allah jamaah wa amman khafa maqama rabbi. Lalu apa? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa inna jannata hiyal ya. Terus Pak Bagi nomor bangsal. Marodo alimun saati ila Allah Ta'ala Itu bacanya Marot itu dalnya tasdid. Itu dalnya tasdid kan dari roda yaruddu. Itu dari roda yaruddu. Itu roda yaruddu, terus itu isim makan. Isim makan, itu isim makan. Itu isim makan. Marodu ilmi saati ilallahi ta'ala walam yutlaq alaihi ahdan bahwa ladhi ya'lamu wa qataha ya'lamu waqtiha. Itu dibaca marodu mubtada ya toh, karena ada khobarnya. Mana khobarnya marodu? Mana khobarnya marodu? Khobarnya marodu adalah sibul jumlah ilallah. Marodu ilmi sa'ah, tempat kembalinya pengetahuan kapan hari kiamat adalah ilallah. Oh itu kan, untuk khabarnya sibul jumlah adalah ilallah. Maradul mubtada ilallah ya bersama fi mahalli raf'in khabar. Dan gitu. Terus nggih. Walam apa walam sama walam yutli atla'a yutlihu, dan Allah tidak memperlihatkan ahadan kepada seorang pun atas ilmu itu. Fahuwa ladzi ya'lamu waqtaha. Dialah Allah yang tahu kapan waktunya. Ya. Nomor 6 apa jemaah? Ba'asallahu Muhammadan, Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyungdiron nasa, untuk mengingatkan manusia, wa yuhadzirahum min ba'sillahi wa iqabi, mengingatkan mereka dari siksaan Allah dan iqabnya. Ya. Yang ketujuh, yastakasirun nasu, manusia menganggap pendek. Yastaksirun nasu, manusia menganggap pendek. Anasu fa'il toh. Yastaksirun, manusia menganggap pendek. Idza qamu min kuburihim ilal
mahsyar. Bila mereka berdiri bangkit dari kuburan ke mahsyar. Apa yang mereka anggap pendek? Muddata maf'ulun bih dari yastak siru. Muddata al hayatid dunya, jangka waktu kehidupan di dunia. Fayarawnaha, mereka melihatnya dunia itu adalah kaakhiri fatratin nahar, seperti sore, akhirnya waktu siang. Au awali fatratin, atau pagi, awalnya waktu siang, sepagi aja gitu. Itu jemaah kalau sudah sudah bangkit dari kubur kepada mahsyar, ya kan? Mereka memandang dengan mata kepala. Maka kita harus di dunia bisa memandangnya dengan mata hati, bahwa dunia ini pasti hanya pendek, maka harus sabar dalam beriman. Toh tidak lama, cukuplah kesusahan kita hanya susah payah membela dan meningkatkan iman. Gitu loh. Cukuplah kita hanya susah payah dalam meningkatkan dan mempertahankan iman. Jangan bilang ya susah, ya memang susah. Tapi semoga susah kita hanya itu, dan itu susah yang pasti dalam batas kemampuan. Wong ada dalilnya loh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting kita memang semaksimal mungkin sesuai kemampuan. Kita hanya susahnya dalam iman itu. Nanti di sana setelah mati akan sudah enggak susah lagi. Ya kan? Udah enggak susah lagi. Akan bahagia, kan gitu ya. Itu bagi siapa-siapa yang bisa memandang dunia itu pendek. Ya kan, kalau pendek kan rapopo kok sedih loh. Kan gitu. Rapopo sedih loh, susah rapopo. Kan gitu. Kita mau susah membela iman. Kita mau susah meningkatkan iman. Toh tidak lama. Ya kan? Oh, enggak lama. Karena bisa menganggapnya pendek. Bisa menganggap dengan ilmu yakin, bisa menganggapnya pendek. Jangan kita terlambat menganggapnya pendek. Terus kadung kan akhirat, ya kan itu. Jangan terlambat kan itu, ya kan itu. Itu jemaah ini memang kiri-kiri kita meningkatkan iman loh. Kita menguatkan iman kita. Kita menguatkan hati kita. Nomor 8 apa jemaah? Akhfallahu, fi'il dan fa'il. Akhfallahu, Allah menyamarkan, menutupi, merahasiakan, menjadikan samar apa sama wakta maf'ul bih kan, wakta qiyamis saati alal ibad, waktu tegaknya kiamat itu Allah rahasiakan. Wastaksarallahu bi ilmiha, apa istaksara? Fi'il, Allahu fa'il. Istaksarallahu, Allah apa Allah? Apa istaksara sama? Menyisihkan, memonopoli, dipek dewi ilmune. Gitu kan? Istaksaru bi ilmiha, Allah memonopoli, ilmunya diambil sendiri, tidak memberitahukan kepada siapapun seorang pun, enggak ada yang Allah kasih tahu. Gitu. Kenapa jemaah tidak dikasihkan tahu? Kok malah disembunyikan? Li'anal maslahata, karena yang maslahah itu adalah fi ihfa'iha. Nah itu jika kita tahu al maslahata itu isimnya anna, fi ihfa'iha khabarnya, karena yang maslahat itu adalah di dalam menyembunyikannya, menjadikannya samar. Itu jadi kalau kita nggak diberitahu kapan kiamat, itu maha welas asihnya Allah. Memang yang maslahat bila manusia tidak tahu. Gitu kan, masya Allah. Itu sempurnanya Dia Ta'ala seperti itu.
Jadi sampai pun Allah memperhatikan ini sebaiknya nggak tahu, nah, kan gitu ya kan, maka nggak diberitahukan kan gitu, ya kan gitu. Kayak kita kalau di rumah ada najis, ada pipisnya anak kecil, kalau kamu nggak mau ngepel ya jangan memberitahu orang lain yang itu sepadan dengan kamu, ini bukan pembantumu itu kan gitu kan, itu istrimu kan gitu. Ya jangan kamu kasih tahu kalau kamu nggak mau ngepel kan gitu. Kenapa? Ya dia kalau nginjak nggak najis, kan gitu. Ya kalau dia ingin beri anak, dia kan nggak tahu, nggak masalah, dia nggak tahu kok. Jadi kamu nggak membebani dia gitu loh. Kalau kamu itu kan malah membebani. Masa bojo ora dibantu malah terbebani. Kan gitu. Kamu jangan ngasih tahu. Tapi kalau bisa kamu sendiri yang bersihin, yang tahu yang tanggung jawab gitu loh, kan gitu. Kalau nggak tahu ya, kalau kamu nggak mau ya udah lah. Kamu jangan ninja, dan jangan ngasih woro-woro. Ya udah dia biar bebas, nggak kena tanggung jawab, nggak menambahi beban, ya kan itu, nggak nambah beban gitu. Memang yang baik tidak tahu, biar nggak kena beban, kan itu. Kau jangan membebani dia, dan itu dia kalau nggak tahu nggak masalah, kan gitu kan. Ini kalau nggak tahu nggak masalah, ya udah bisa kasih tahu, nggak tahu nggak masalah kok, kan gitu. Itu contoh kita itu kan, sama kita juga ini dia Ta'ala lebih sempurna pasti. Hamba lebih tidak tahu, maka dia monopoli ilmu hari kiamat, waktunya kan kapan gitu kan gitu ya. Bisa maaf. Nomor 9 terakhir, minal adabil islamiyah, termasuk adab yang sesuai agama Islam. Apa sama adami apa adama? Hah? Adamu. Kenapa adamu? Mubtada, masya Allah ya, mubtadaun muakhar ya. Itu minal adabi sibul jumlah khobarun muqaddam. Adamu mubtadaun muakhar ya. Minal adabil islamiyati adamus su'al amma laisa fihi maslahatun, termasuk adab sesuai Islam. Apa jemaah? Ada soal, tidak bertanya tentang apa-apa yang tidak maslahat, yang tidak ada maslahatnya. Jadi kalau saya nggak tidak tanya, ya kan itu. Ya. Jadi kalau kita ada air, kita ngepelnya nggak harus tahu itu karena tipis, sudah, oh ini air biasa gitu cukup, ya kan, lap gitu aja kan, agar tidak kepleset toh, agar tidak kepleset ya boleh kan gitu, nggak harus tahu itu air apa kan itu ya. Nah kalau yang tahu harus ya tanggung jawab tadi kan itu. Kalau yang nggak tahu dia bisa bebas, boleh nginjak, jangan kepleset. Kalau kepleset ya dia harus mengeringkan itu kan, agar tidak mungkin kepleset. Itu aja. Jamaah mungkin kita baca kampung surat An-Nazi'at. Alhamdulillah selesai An-Nazi'at satu ya kan. Masya Allah gitu. Sobat maksudnya apa sama Abasa ya, Abasa ya, Abasa. Ya sama mungkin itu dulu kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.